Cek 1 2 3. Oke, setelah kemarin aku sudah review custom ROM MIUI Dream Project alias MDP yang buat Redmi Note 5 alias wired, dan kali ini aku bakal review custom ROM yang sama tapi di device yang berbeda, yaitu Redmi Note 7 alias Lavender. Dan aku pengen ceritain pengalamanku selama pakai custom ROM ini yang jelas oke banget. Check it out. Pertama untuk kameranya nih. Kalau untuk kamera ini sudah pakai kamera MIUI yang baru, dan untuk menu settingnya tampilannya kayak gini ya, sekilas dari atas sampai bawah. Kita bahas dari atas dulu. Untuk watermark semua normal, nggak ada kendala. Terus di bawahnya lagi ada picture quality. Kemudian ada customize. Terus untuk shooter sound ini aman, waktu dimatiin dia juga mau diem. Kemudian kemudian ada fingerprint shooter dan ini berfungsi dengan baik. Save to SD card pun juga aman, nggak ada kendala, nggak force close. Kemudian di bagian video ini pun untuk fiturnya sudah ada 60 fps ya bagian atas. Kemudian untuk setting kameranya ada image stabilization, dan kalian bisa pilih di bagian more untuk nyari fitur yang lain kayak panorama, slow mo, time lapse, dan mode malamnya. Dan semua aku tes ini normal, jadi untuk kamera ini nggak ada kendala guys. Kemudian kalau untuk bloatware-nya sih sebenarnya standar ya, standar ala MIUI. Jadi kita nggak usah terlalu banyak bahas soal aplikasinya. Untuk Magisk-nya di sini langsung aja kita cek safety net-nya, dan hasilnya tercentang 1. Nah, baru tercentang 1. Di sini padahal aku sudah pakai modul buat fix CTS-nya ya, tapi ternyata gagal. Biasanya sih sukses ya pakai modul ini, tapi kok nggak tahu di custom ROM ini gagal gitu. Buat kalian yang punya modul lain buat safety net bisa kirim di Telegramku guys ya, please. Di sini aku juga sudah pakai modul lain buat anti burn in, terus OpenGL, thermal. Nah itu doang. Tapi untuk performanya nggak terlalu signifikan. Ya ada kenaikan dikit lah. Walaupun nggak pakai modul pun sebenarnya ini sudah oke banget guys. Paling stabil menurutku. Terus kita cek di bagian Play Store untuk lihat sertifikasi Play Store-nya ya, apakah sudah tersertifikasi apa belum. Paling bawah sendiri kalian bisa lihat device is not certified, artinya tidak tersertifikasi. Kemudian kalau kita cek di bagian menu settingnya, kita satu persatu cek seperti biasa ya. Pertama untuk SIM card dan mobile network. Untuk private network tipenya sayang banget ini loh, yang masih disayangkan itu kebanyakan untuk custom ROM MIUI itu masih 3 pilihan doang ya. Seharusnya ada banyak pilihan lah, paling nggak 6. Terus kemudian di bawahnya lagi ada lock screen yang tampilannya masih standar kayak biasanya. Untuk double tap to wake ini aman ya, nggak seperti yang ada di wired. Kalau di wired itu tap to wake nya off, tapi sudah di fix kemarin, jadi kalian harus flashing patch-nya juga di recovery kalian ya. Tapi untuk double tap to wake di custom ROM ini aman guys, yang untuk Redmi Note 7 ini aman semua. Aku nggak nemuin kendala ya di custom ROM ini, pokoknya nyaman banget lah. Kemudian untuk display kayak gini tampilannya, masih standar juga. Untuk control center dan notifikasi shade ini bisa munculin speed internet, dan semuanya yang ada di sini aman guys ya, nggak ada bugnya. Kemudian di bawahnya lagi ada sound dan vibrasi seperti biasa. Paling bawah ada mission enhancer, dan ini bakalan aktif kalau kalian colokin headset. Terus ada wallpaper sama tema, ini keduanya bisa dibuka seperti ini ya. Untuk wallpapernya ini ada tambahan ya. Kalau yang di Dream Project yang sebelumnya aku pakai itu kan wallpapernya cuma ada bagian atas ini doang guys ya, ini sama ini ya. Tapi untuk yang dari Dark Elixir ini ada tambahan lain di bagian bawah guys, ini dia. Kemudian untuk password dan security ini aku tes untuk screen lock dan fingerprintnya aman. Kalau untuk face unlocknya aku belum tes, aku tes dulu ya. Oke, dan setelah aku tes ternyata aman guys, nggak ada kendala soal face unlocknya. Kemudian untuk baterainya ini standar ya penggunaannya, nggak boros juga nggak hemat, biasa aja. Terus untuk di bagian bahasa ini sudah ada bahasa Indonesia juga. Kemudian paling bawah ada developer option dan menunya kayak gini. Ada extended power menu juga, biar kalian waktu tekan tombol power itu ada pilihan lain menuju ke recovery atau mode fastboot. Kalau kalian pengen ubah warna merah yang ada di bagian sini ya, kalian bisa ubah di action color ini guys.
kalian bisa ubah ke tampilan yang lainnya, misalkan obfusc blue, maka warna merah itu tadi bakalan berubah jadi biru. Kemudian di bawahnya ada screen time dan special fitur. Untuk special fitur ada 7 pilihan sama kayak yang ada di wired ya. Dan di gaming turbonya ini normal, nggak ada kendala. Yang di wired kemarin aku keliru, ternyata belum aku masukin ya untuk game yang aku mainin, makanya untuk game turbonya dia nggak muncul. Tapi untuk kali ini muncul guys ya, setelah aku aktifin. Tapi untuk tampilan game turbonya ini masih yang lama ya, belum yang terbaru. Kemudian kita cek untuk quick settingnya kayak gini, standar kayak biasanya. Kalau dilihat dari menu-menunya ini standar banget ya, belum ada penambahan. Cuman ada tambahan performa mode di sini. Kalian bisa tambahin ke atas. Untuk yang lain ya kayak gitulah pokoknya. Sekarang kita coba hidupin wifi sama hotspot berbarengan. Kalian bisa lihat nggak bisa jalan bareng. Hybrid ya keduanya, harus bergantian. Terus untuk resign aplikasi waktu kita klik tahan ini normal guys. Biasanya di custom ROM MIUI Redmi Note 7 itu waktu kita klik tahan dia nggak ada buat ngunci aplikasi biar nggak ke close kayak gini ya. Kemudian untuk cleaner waktu kita klik juga berfungsi dengan normal. Kemudian untuk MIUI Dream Project-nya kalian bisa lihat tampilannya kayak gini. Untuk kernel yang dipakai itu Nexus Lavender Allcam yang versi 9.1, dan dengan kernel ini aku tes core AnTuTu-nya dia dapat lumayan gede guys. Dapatnya itu 185.000 sekian. Tapi untuk verifikasinya ini terbaca modified OS ya. OS-nya sudah dimodifikasi jadi Redmi 7 Pro. Udah pokoknya ya. Rinciannya kayak gini. Kalian bisa lihat suhunya agak lumayan hangat ya. Kemudian hasil CPU throttlingnya itu kayak gini guys. Naik turun tapi menurutku ini masih sangat oke banget ya. Kalau dibandingin sama custom ROM yang lain dengan kernel yang berbeda-beda, itu hasilnya naik turunnya itu drastis banget. Bahkan habis dari atas dia langsung jeblok merah-merahnya banyak banget, dan ini sudah sangat stabil menurutku. Yaudah gitu aja, makasih banyak sudah nonton. Kasih like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.